Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Elizabeth Kirnawianti, guru mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Selieg. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep ketahanan pangan nasional. Untuk bisa memahami konsep tersebut, maka yang harus kita perhatikan pertama adalah tentang pengertian ketahanan pangan itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya berbagai macam jenis pangan untuk setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan bisa terjangkau. Sedangkan menurut FAO di tahun 1997, yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah situasi di mana semua rumah tangga dapat memenuhi akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggotanya. Kemudian diharapkan juga dalam rumah tangga tersebut tidak berisiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Kemudian yang menjadi sektor terpenting dalam konsep ketahanan pangan adalah pertama peternakan, yang kedua perikanan, yang ketiga pertanian, yang keempat perkebunan. Keempat sektor tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik sehingga konsep ketahanan pangan dapat lebih meningkat. Berikut kita lihat usaha di bidang pertanian untuk dapat mempengaruhi konsep ketahanan pangan yang baik. Pertama, yaitu adanya intensifikasi pertanian, yaitu usaha peningkatan bidang pertanian untuk bisa meningkatkan hasil pertanian itu sendiri. Yang kedua, yaitu diversifikasi pertanian, yaitu usaha peningkatan hasil pertanian dengan cara menanam berbagai macam jenis tanaman dalam satu area yang sama. Yang ketiga, yaitu ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha peningkatan hasil pertanian dengan cara perluasan lahan yang ada pada wilayah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah mekanisasi pertanian, yaitu usaha peningkatan hasil pertanian dengan cara penggunaan mesin dan alat pertanian yang cukup baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya pilar ketahanan pangan. Nah, di mana pilar ketahanan pangan itu dapat kita lihat dari pertama, ketersediaan pangan yang cukup pada suatu wilayah tertentu, kemudian adanya akses pangan yang cukup baik, kemudian adanya pemanfaatan yang cukup baik pula, sehingga diharapkan dengan tiga pilar ketahanan tersebut dapat meningkatkan konsep ketahanan pangan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan itu sendiri, yaitu pertama, kondisi cuaca yang baik pada suatu wilayah tertentu dapat meningkatkan usaha pertanian yang tentunya akan mempengaruhi juga terhadap peningkatan konsep pertahanan pangan. Kemudian yang kedua, adanya teknologi pertanian yang cukup baik yang diharapkan juga dapat membantu sektor pertanian untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan. Yang ketiga, yaitu adanya kondisi lahan pertanian yang subur, sehingga hasil pertanian juga lebih meningkat. Kemudian yang keempat, adanya infrastruktur yang baik, sehingga berbagai macam sarana dan prasarana pertanian itu dapat menunjang sektor ketahanan pangan itu sendiri. Kemudian ada beberapa pengertian yang juga tidak kalah pentingnya dalam konsep ketahanan pangan adanya tentang rawan pangan. Rawan pangan adalah suatu kondisi individu atau rumah tangga yang tidak memiliki akses ekonomi, akses pendapatan ataupun apa untuk memperoleh pangan yang cukup dan sehat. Nah, hal tersebut bisa kita lihat dari ciri-ciri tentang rawan pangan adalah pertama, kurangnya gizi dan nutrisi setiap individu atau kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya ketidakmampuan
mengakses pangan yang cukup. Yang ketiga yaitu konsumsi makanan yang ada di bawah kalori minimum atau kebutuhan minimum. Berikut kita lihat bagaimana peta ketahanan dan kerentanan pangan yang terjadi di tahun 2018. Nah, pada peta tersebut ada yang berwarna hijau muda, itu adalah daerah yang sangat tinggi sekali rawan pangannya, sehingga pada waktu itu pemerintah berusaha ya semaksimal mungkin untuk meningkatkan berbagai macam sektor dalam rangka peningkatan ketahanan pangan itu sendiri. Di antaranya adalah dengan cara mengimpor beras. Nah, pada gambaran di bawah ini ada beberapa negara pengimpor beras ya, dan Indonesia menduduki peringkat yang kelima. Sementara kita tahu bahwa Cina itu adalah negara pengimpor beras yang luar biasa dengan jumlah penduduk yang lumayan besar ya, sehingga pada waktu itu ya, Indonesia termasuk punya negara yang tidak terlalu tinggi tentang rentan pangannya. Ada beberapa penyebab mengapa Indonesia pada waktu itu masih mengimpor beras, padahal Indonesia sendiri sudah memiliki akses untuk bisa menghasilkan beras yang diekspor pada waktu itu. Pertama adalah iklim yang tidak menentu, sehingga para petani tidak bisa menentukan hasil maksimal pada setiap musim panennya. Kemudian yang kedua, jumlah penduduk yang semakin banyak, sehingga kebutuhan akan pangan di Indonesia juga semakin banyak. Yang ketiga, banyaknya lahan yang beralih fungsi untuk permukiman, untuk sektor industri, untuk kebutuhan yang lainnya, sehingga untuk lahan pertanian akan semakin berkurang. Kita lihat pada gambaran di samping ini adanya aktivitas bongkar muat beras import yang terjadi di wilayah Tanjung Priuk, Jakarta, yang dikutip dari media suara.com. Ini adalah aktivitas di mana bongkar muat tersebut ya diharapkan oleh pemerintah bahwa harga beras impor itu dapat bersaing dengan harga beras lokal, sehingga para petani bisa lebih meningkatkan hasil pertaniannya dan ketahanan pangan juga bisa lebih terpenuhi. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.